Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Nanti kalau turun bukan nggak menghormati atas skenario. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyami syahr Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa TV One, alhamdulillah sedang berada di UMJ. Ada Pak Rektor Prof. Dr. Makmun Morod, dan ada staf ahli dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Arif Zamhari. Ada narasumber kita, ya Syarif Najih. Kita berada di bulan Ramadan, bicara soal pendidikan anak. Ibu-ibu, itu tidak ada secinta orang dari ibu kepada anaknya, betul Bu? Bapak-bapak biasanya kalau ngelihat di luar itu nggak ingat sama anaknya, tapi ingat sama ibunya. Tapi kalau ibu-ibu ada di luar itu nggak ingat sama bapaknya, ingatnya sama anaknya. Makanya kadang-kadang kalau bapak di luar karena nggak ingat sama ibunya, itu biasanya nambah lagi Bu. Tapi ini bulan Ramadan tidak itu pendidikan kita, pendidikan kesetiaan di dalam keluarga. Bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di bulan Ramadan. Termasuk mendidik anak kita. Jadi dalam pendidikan itu yang saya ketahui, ada yang sifatnya adalah pengertian, pemahaman. Yang kedua ada yang sifatnya penyadaran, sadar. Yang ketiga adalah pembiasaan. Di bulan Ramadan ini mengajarkan tiga-tiganya. Mungkin ada di antara kita paham kalau puasa itu adalah menyehatkan. Tapi nggak semua orang mau puasa, apalagi yang sunnah. Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, apalagi mau puasa Daud, nggak bisa. Kenapa? Kesadarannya ada tapi belum biasa. Nah, di bulan Ramadan ini sebulan penuh kita mendidik anak-anak kita, membiasakan. Mungkin pemahamannya sambil jalan, tapi yang utama adalah dari kebiasaan. Dan dari kebiasaan yang hebat, pemahaman itu dengan sendirinya ikut sendiri. Contoh Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang ingin menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Dikit-dikit tuh hanya beda C antara emas sama cemas. Nah, kita ini dari mana dimulainya? Kementerian Dasar dan Menengah itu memulai dengan pembiasaan anak. Kenapa? Karena kalau sudah biasa, pemahaman itu akan ikut sendiri. Yang biasa bangun Bapak Ibu sekalian, bangun sebelum subuh, maka bagaimanapun setelah subuh nggak ngantuk lagi. Tapi orang yang biasanya bangun jam 7 disuruh bangun jam 5, susahnya minta ampun. Mau pakai dalil apapun nggak mandi. Dan bisa kelihatan nih ibu bapak sekalian, yang bangunnya sebelum subuh wajahnya cerah. Orang yang nggak biasa sholat, untuk wajahnya cerah biasanya pakai susu biar kelihatan wajahnya cerah. Tapi umat Islam itu punya mantranya apa? Membiasakan bangun sebelum subuh itu mukanya cerah. Itu bisa dilihat di sini mukanya, lihat samping ibu bapak. Yang mukanya yang biasa bangun sebelum subuh kelihatan nih. Kelihatan. Yang biasa bangun terlambat mukanya biasanya bengap-bengap. Itu biasanya. Nah, Ramadan ini mengajarkan bangun sebelum subuh buat anak-anak kita. Seperti apapun capeknya pendidikan kita, tetap aja kita tuh membangunkan anak. Kenapa? Sahur.
Apa kepentingannya? Nanti kamu kalau nggak sahur nak, kamu tuh lapar. Itu disebut dengan madrasatun insaniyatun syahrun tarbiyun, adalah di mana bulan pendidikan dan di mana kita mendidikan kemanusiaan di bulan Ramadan. Mungkin awalnya takut lapar. Kenapa kalau nggak sahur? Lapar nanti. Tetapi manfaatnya menjadi biasa ibu-ibu anak-anak kita itu untuk karena apa? Disiplinnya. Tapi lebih dari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba. Hafal semua, berhenti saya ceramah dah. Ngapain saya ceramah, dalilnya sudah diketahui kok. Tapi yang saya ingin ambil Bapak Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu itu adalah pemahaman dan pendidikan karakter buat anak kita. Pendidikan karakter karena dipanggil adalah yang beriman. Kalau beriman mengakui ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat itu bisa bersama dan dilihat oleh orang lain. Ibu bapak ketika berzakat itu diberikan kepada orang lain. Ketika berangkat haji kemana? Pergi ke negeri orang. Tapi ketika kita puasa, kita tidak memberitahu orang-orang pada saat berpuasa. Disitulah anak kita diajarkan karakternya. Kamu berbuat baik nak, bukan karena orang. Kamu menjadi orang yang memenuhi janji pada orang lain, berbuat jujur pada orang lain, bukan karena orang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan saat puasa. Coba sekarang kita nggak bisa bedain mana yang puasa dan tidak. Wajahnya sama. Mungkin yang tak puasa malah lebih lemes. Kan ibu-ibu punya alasan nggak puasa, datang bulan. Bapak-bapak punya alasan tidak puasa, musafir. Mungkin ada yang dosen terbang di sini di UMJ. Entah terbang kemana nggak tahu, pokoknya terbang. Ya. Akhirnya nggak puasa, tapi nggak kelihatan dari mana dia puasa dan tidak. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Indonesia ini sekarang Masya Allah, silaturahim dan berbagi dibikin kebiasaan pendidikannya. Ada apa? Ada buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Kadang-kadang ini saking tolerannya kita, buka puasanya bersama, tapi nggak sama-sama berpuasa. Yang mau yang muslim, bahkan bukan hanya muslim, yang non muslim pun itu ada buka puasa bersama. Saya kemarin diundang teman non muslim itu, saya kaget mengundang kiai. Kenapa? Ceramah. Untuk apa? Saya mengadakan buka puasa bersama. Nah ini Bapak sekalian, kita mengajarkan yang kedua dari karena Allah Subhanahu wa taala, implementasinya kepada kehidupan ini. Coba di dalam Islam tidak ada, ya ini biasa umat Islam biasanya paling tidak disiplin. Tidak ada umat Islam sedisiplin di bulan Ramadan. Pertama dia pasti sahur sebelum subuh, tradisi kita imsak. Yang paling disiplin, kita tak pernah terlambat berbuka puasa. Kalau umat Islam, anak-anak kita dididik sedisiplin buka puasa, insya Allah umat Islam maju. Dan ternyata negara maju dimanapun dunia adalah yang menghargai waktu. Di Jepang rata-rata keterlambatan bus yang memutar di kota itu tak sampai 1 menit, 50 second, nggak sampai 1 menit keterlambatannya. Di kita insya Allah di atas 1 jam rata-rata, bisa 3 jam rata-rata kita. Dan itu ciri-ciri negara yang mundur, negara yang tidak maju karena tidak menghargai waktu. Oleh karena itu puasa adalah pendidikan buat kita dan pendidikan menanamkan karakter kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini spesial Ramadan, kita menghadirkan tema yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana Ramadan momen membentuk karakter anak. Seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, bagaimana Ramadan merupakan sarana tarbiyah bagi anak-anak. Nanti juga ada Kiai Haji Syarif Mat Naji yang akan melengkapi tema yang menarik ini. Dan nanti di segmen 4 pemirsa,
pemirsa. Juga akan bergabung Bapak Arif Jamali SPD MPD selaku staf khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dan juga selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ada Profesor Dr. Ma'mun Murad MSI. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jalan Cirebon Ciputat, Tangerang Selatan. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Permata hatiku. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Oleh atas performnya. Masih bersama kami dalam Ramadan, Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nah, Yai Khalil, tadi Yai Khalil berbicara tentang bagaimana ini Ramadan adalah momen tarbiyah bagi anak, khususnya di bulan puasa atau khususnya mendidik puasa. Nah, ini bagaimana ketika ada orang tua yang memberikan reward, punishment, kalau puasa full nanti saya berikan sepeda. Ini boleh nggak sih Yai seperti itu Yai? Ya, dalam pendidikan kita Ya. bisa menggunakan banyak sarana ya. Termasuk memberi harapan, hadiah buat anak ya boleh-boleh saja untuk dilakukan. Bahkan mungkin itu diperlukan untuk motivasi anak. Tapi untuk sementara anak mau melaksanakan ibadah puasa. Saat yang bersamaan juga harus diberikan pemahaman Boleh, kepada Kamari, anak. oke. Diberi pemahaman kepada anak bahwa ini bukan tujuan kita berpuasa dapat hadiah loh. Tapi ada perintah seruan keimanan. Nanti kalau karena hadiah dia bisa nyolong-nyolong tuh. Ya, muter, minum tambah orang diusap ininya lagi. Kumur 3 kali, yang keluar cuman 2 kali. Nah, kalau kita sambil diajari sama anak-anak itu, kalau nanti sampai kamu ketahuan nyolong, maka kamu harus mengembalikan hadiah dan kamu akan kena nggak dikasih uang jajan selama sebulan umpamanya. Bisa. Nah, kita bisa itu, tapi anak-anak harus diberikan tahu ini kita puasa karena Allah, bukan jangan sampai ada hadiah, tapi saya akan berikan reward terhadap Anda gitu. Boleh saja. Jadi masih boleh begitu ya? Boleh, boleh. Baik, kita akan dengarkan tausiah berikutnya yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam keberkahan berlimpah. Terkhusus yang terhormat guru kita Kiai Khalil Nafis, Bapak Staf Sus Kementerian Pendidikan, dan terkhusus Bapak Rektor, yang tadi saya sempat berbincang bahwa saya juga alumni dari UMJ, cuma kagak lulus. Dulu saya ngambil Fakultas Hukum di sini, karena pelajarannya susah, jadi saya keluar. Akhirnya saya sekarang datang lagi ke tempat ini dan mudah-mudahan akan menjadikan sebuah semangat untuk terus belajar mencari ilmu. Jamaah sekalian berbahagia, berbicara tentang puasa sebenarnya bukan hanya menyasar kepada pendidikan karakter anak, tapi menyasar kepada pendidikan karakter setiap mereka yang berpuasa. Kita lihat dalam Sahih Bukhari ada sebuah cerita yang mengenaskan. Kita akan temukan bagaimana para sahabat berikhtiar, sahabat Nabi. Ini kita akan temukan pada pembahasan tentang puasa Asyura. Ketika Nabi mengharuskan kepada sahabatnya, sahabat-sahabatnya untuk berpuasa, kemudian apa kata mereka para sahabat? Kunna nasumu ba'du. Kami berpuasa. Wa nusawwi musibyanana, dan kami menjadikan anak-anak kami supaya ikut berpuasa. Jemaah sekalian berbahagia, sampai mereka mempunyai siasat, karena puasa buat orang tua sih rada gampang karena memang udah dewasa, tapi buat anak-anak perlu pembelajaran. Tapi mereka nggak nyerah untuk menghadirkan sebuah generasi yang cemerlang. Memang perlu ikhtiar ekstra. Kalau kita lihat bagaimana Ibrahim, sebelum kita tuntaskan cerita di Sahih Bukhari, kita pindah dulu bagaimana Al-Quran bercerita tentang ikhtiar Nabi Ibrahim.
ketika diceritakan oleh Allah menaruh anak kecilnya yang bernama Ismail dengan istrinya dalam sebuah kisah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Kita lihat, ini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Seorang nabi, urusan anak inti jangan main-main. Harus dicetak dengan karakter-karakter yang dia terwariskan dari apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ditinggal tuh Ismail di sebuah lembah. Tapi apa tujuannya? Ketika ditinggal di dekat Masjidil Haram, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kenapa aku melakukan ini? Karena supaya mereka melaksanakan sholat. Maka apa yang terjadi? Hasilnya seperti apa? Kita lihat Allah juga menceritakan bahwa kemudian lelaki yang bernama Ismail ini dipuji oleh Allah saat dia menjadi anak, dipuji oleh Allah saat dia menjadi ayah, berkat pendidikan dari seorang lelaki yang bernama Ibrahim dan istrinya. Jemaah, apa yang diceritakan dalam Al-Quran? Kita nggak ketemu ada anak yang rela ngorbanin lehernya buat menunjukkan ketaatan kepada bapaknya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Jemaah, ini diceritakan dalam Al-Quran seorang anak lelaki yang begitu hasil cetakan dari semangat orang tua yang tidak pernah menyerah untuk membentuk kepribadian yang indah. Bapaknya bilang di dalam Al-Quran, aku bermimpi menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban lelaki ini yang diceritakan oleh Allah? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ente ketemu ada anak yang ampe ngorbanin lehernya buat menuruti ayahnya, gak ketemu. Minta dibeliin duren aja susah. Jemaah, tetapi ini produksi dari sebuah pendidikan yang begitu panjang. Dan ini kemudian terwariskan, tertular ketika kemudian Ismail dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Ini yang dipuji oleh Allah, seorang anak lelaki yang bernama Ismail. Jemaah, saya ingin singkatkan apa yang terjadi kemudian dalam Sahih Bukhari. Ketika para sahabat bercerita bahwa naj'alu lahumul lu'bata minal ihn, kami buatkan mainan buat mereka anak-anak kami supaya bisa puasa dari wall. Idza baka ahaduhum ala ta'ami a'tainahu dzaka. Bila mereka menangis karena nahan lapar, maka kami berikan mainan itu. Sahabat, santri-santri Nabi masih tetap berikhtiar mencetak anak-anaknya untuk berpuasa, karena ketika mereka berpuasa seluruh sifat kemuliaan ada di dalamnya. Semoga manfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Matnaji yang telah melengkapi di segmen kedua ini betapa Al-Quran jauh-jauh abad telah memberikan contoh betapa Nabi Yuna, Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana mendidik seorang anak Nabi Ismail sehingga tumbuhlah karakter yang soleh dan sangat kuat pribadi dan juga karakternya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang tua yang bisa mencontoh Nabi Yuna, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan perdalam lagi tema yang menarik ini dalam sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Ramadan merupakan momen membentuk karakter anak. Tadi guru-guru kita telah menyampaikan bagaimana Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah, khususnya ketika kita mendidik anak-anak untuk melatih berpuasa. Nah ini
susah-susah gampang begitu ya dalam membentuk anak. Termasuk tadi bagaimana kita memberikan punishment dan juga reward. Nah, kita akan perdalam untuk sesi tanya jawab ini. Kami persilakan ada satu dari jamaah ibu-ibu dan satu dari jamaah bapak-bapak. Kami persilakan terlebih dahulu Ibu Dia yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab terlebih dulu oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Ibu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih atas materi yang telah disampaikan tadi, tapi ada mungkin beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kebetulan saya adalah juga seorang ibu dengan 2 orang anak laki-laki, gitu ya Pak. Nah, di tengah gempuran teknologi yang sangat mudah didapatkan oleh kita semua, dari anak-anak sampai orang tua. Nah, seakan-akan pendidikan karakter itu adalah sesuatu yang sangat mudah untuk diucapkan, untuk digaungkan, tetapi sangat sulit untuk kita lakukan. Karena anak-anak ini terkadang lebih mendengar atau lebih dulu mengetahui informasinya melalui teknologi, gadget terutama, daripada kita sebagai orang tua, seperti itu. Nah, terus terang saya sebagai ibu juga itu menganggap kesulitan untuk memberikan karakter, bagaimana kita menyikapi pendidikan karakter ini. Walaupun saya juga dosen ya Pak, gitu ya. Saya juga mengajarkan gitu bagaimana mata kuliah akidah akhlak gitu ya, secara teori. Tapi ternyata penerapan di kehidupan sesungguhnya itu menjadi hal yang sangat sulit. Jadi sebenarnya apa sih Pak cara yang terbaik kita mengatasi kemajuan zaman yang begitu pesat ini untuk anak-anak kita? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dia. Memang anak laki-laki itu membutuhkan seni tersendiri, beda dengan anak perempuan ya ketika kita mendidik anak. Nah, silakan ya kalau boleh sambil turun biar bisa lebih terjawab. Kalau Ibu dosen juga bingung, saya juga dosen, Bapak juga bingung, Bu. Jadi kita sharing aja kalau gitu, barangkali kita bisa menemukan. Mungkin Ibu kita yang melahirkan, tetapi anak kita diambil sebelah, yaitu teknologi. Kalau dulu anak yang kita lahirkan, kemudian kita bilang, nak jangan bergaul ke sana. Saya dulu diajari sama bapak saya, karena sebelah sana itu orang gak rajin sekolah, takut terpengaruh. Akhirnya saya dilarang orang tua untuk bergaul di sana. Tapi sekarang kan gak mungkin melakukan itu kan Bu. Kenapa? Anak-anak dikurung di kamar itu senang sekarang. Dulu kalau dikurung di kamar itu adalah bagian dari hukuman. Sekarang malah senang, yang penting jangan berpisah dari handphonenya. Nah, saya pikir ya puasa ini adalah latihan kita untuk mengajak anak-anak itu menahan diri, al-imsak ya, al-imsak, menahan diri. Jadi kalau makanan yang paling diinginin, kemudian minuman yang paling dia minatin, dia berani tinggalkan. Mungkin dengan cara berpuasa itu bisa juga anak-anak kita diajari berapa lama dia pegang handphone dan untuk apa anak-anak kita pegang handphone. Itu mungkin teorinya. Karena kan pendamping kadang-kadang udah sibuk sendiri, orang-orang sekarang daripada mengganggu bapak sama ibunya dikasih handphone aja. Kemudian anak-anak berselancar. Anak-anak tuh native ya, digital native anak-anak kita. Jadi otomatis ngerti. Beda yang sudah usia kolonial ini. Yang sudah 50 ibu-ibu ini diajari berkali-kali nggak paham-paham. Ya Bu ya, paling dipakai handphone doang. WA nggak tahu, IG nggak tahu, TikTok nggak tahu, Twitter nggak tahu. Tapi anak kecil selancar kemana-mana Bu. Kadang-kadang orang tua daripada diganggu anak kasihin aja, nggak tahu berselancar kemana-mana. Akhirnya apa? Anak kita yang harusnya al-madrasatul ula adalah pendidikan pertama adalah ibu. Ketika tidak diambil ibu, ini yang kedua diambil sekolah. Kalau sekolah tidak ngambil juga kepada anak-anak kita, maka diambil lingkungannya. Lingkungan terdekat sekarang adalah teknologi yang ada tuh. Saya nyebutnya kadang-kadang ini menjadi sarana kebaikan, kadang-kadang jadi setan gepeng. Ya, jadi setan gepeng kadang-kadang. Kenapa? Menjadi masalah anak-anak itu terganggu terhadap pendidikan dan seterusnya. Maka menurut saya yang paling bisa adalah ibu jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa capek untuk terus mendampingi anak. Dan diberi waktu, saya pun juga nggak ngatasin. Ngomel namanya waktunya sholat, waktunya belajar. Mereka scroll itu bisa kuat sampai 2 jam, 3 jam. Tapi baca Quran,
anak-anak kita. Dan ini kadang-kadang efeknya anak-anak sulit konsentrasi. Belajar paling capek 5 menit, paling lama 10 menit, dia butuh hiburan karena fokusnya cepat berubah. Ini pengaruh media sosial. Maka sebagian negara seperti di Rusia sekarang sudah mulai, bahkan ini yang diminta oleh MUI, saya sebagai orang MUI, agar membatasi usia anak untuk mengakses medsos. Di kita ada pembatasan 13 tahun, 16 tahun. Tapi kan sengaja orang tuanya membukain dan untuk melakukan pelanggaran itu. Jadi orang tua hanya karena apa? Malas ya terus-terusan dengan anak. Ya. Menurut saya solusinya kita dampingin terus, kita dekatin terus, jangan pernah lelah. Diberikan kadang-kadang hiburan-hiburan seperti Ramadan begini, mungkin bisa diajak melihat di mana tempat pendidikan, interaksi yang tidak pakai handphone. Kalau kami itu punya pesantren tidak boleh pakai handphone. Tapi anak-anak pada waktu tertentu boleh hubungan sama orang tua, bisa menggunakan komputer pada waktu tertentu, tapi juga dipantau oleh guru. Mungkin agak mendengar, tapi yang pulang pergi begini agak sulit, nggak dikasih handphone, nggak bisa kelacak, dikasih handphone dia kemana-mana. Nah ini mungkin bagi kita harus didampingin pendidikan untuk menahan diri tidak terlibat terlalu lama dengan handphone, saya pikir penting. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Kiai Haji Khairul Nafis atas jawabannya. Ini Kiai Haji Khairul Nafis suaranya sampai serak juga dalam rangka mendidik anak ya. Begitu ya. Baik, terima kasih Kiai Khairul atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan untuk penanya dari Bapak Adlan Fauzi. Boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Pak Adlan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Kiai, Pak Ustadz. Perkenalkan saya Adlan Fauzi Lubis, kebenaran Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mohon izin Kiai, Ustadz, pendidikan itu kan sejatinya terbagi menjadi 3. Ada formal, informal, dan non formal. Tetapi terkadang pendidikan informal yang di dalam keluarga tentu tidak semua orang bisa memahaminya untuk mendidik anak seperti tadi yang dikatakan al-ummu madrasatul ula. Nah, terkadang kita potensi-potensi anak seperti tadi bukan hanya saja teknologi, tapi terkadang sering dibully segala macam. Ya. Nah, pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kurikulum pendekatan Al-Quran dan Sunnah terkait dengan pendidikan karakter anak, khususnya nanti di bulan Ramadan ini? Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih Pak Adlan. Fadal Yai Syarif, bagaimana, adakah kurikulum khusus melalui pendekatan Al-Quran dan Sunnah dalam mendidik anak? Silakan Yai. Baik, di dalam Al-Quran memang kelewat banyak cerita tentang bagaimana perhatian secara khusus dari orang tua kepada anak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah ceritakan, ente kalau punya anak jangan cuma dipeluk di dunia dong. Al-Quran bahkan mengajak kita untuk lompat pada sebuah keadaan, anak yang kau miliki pada saat di dunia, kau bawa ikut serta nanti, kau peluk di dalam surga. Artinya ini bukan sekedar dia jadi orang sukses, itu kekecilan. Kecuali jadi rektor, itu udah tinggi banget dah. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Apa yang kita tangkap dari ayat ini kalau bukan metode mendidik anak yang begitu dahsyat yang disampaikan dalam Al-Quran? Ente kalau punya anak jangan cuman bisa jadi targetnya jadi pegawai negeri, jangan cuman bisa jadi dosen, tapi bagaimana kemudian kau merangkul berjalan beriring dengan anakmu yang diceritakan dalam Al-Quran, bawa mereka ke dalam surga. Jemaah, kalau kita pindah kepada ayat lain, ada yang lebih dahsyat lagi. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pesan apa yang kita tangkap? Bahwa Al-Quran mengajak kepada kita sebagai orang tua, ente jangan cuman bikin dia kenyang dari rasa lapar, tapi jagain ente punya anak jangan sampai kena api neraka. Lalu bagaimana metode yang konkret yang ada di dalam Al-Quran? Maka diantaranya kita perlu belajar dari seorang wanita yang dia mempunyai anak kelewat istimewa dan disucikan oleh Allah. Maryam punya ibu. Al-Quran bercerita pada saat melahirkan, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wadu'at
walaysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nih kurikulum dalam Al-Quran yang konkret, yang akan menghilangkan kecemasan, ketakutan. Mau zaman serusak apapun, tak akan pernah kau menjadi ketakutan. Karena ini diceritakan dalam Al-Quran. Kan tadi dikhawatirkan dengan perkembangan teknologi yang banyak unsur negatifnya juga. Kadang-kadang pengawasan kita suka telat atau kita tidak mengetahuinya. Tapi buat engkau yang berpegang teguh kepada Al-Quran, diberikan contoh seorang ibu yang dia membungkus anaknya dengan doa, minta langsung, bukan cuma dijaga dari pengaruh negatif teknologi, bukan cuma minta dijaga anaknya jangan sampai kena pergaulan yang tidak baik, tanggung, langsung minta perlindungan kepada Allah supaya kau punya anak tidak tersentuh dari setan yang menyesatkan. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jemaah, ini saya perlu sampaikan supaya kita menjadi confident. Ini bulan Ramadan, ente kudu kembali kepada Al-Quran. Kalau emang pengen punya anak cuman sukses di dunia, itu mah biasa, orang Yahudi, orang Nasrani juga begitu. Tapi kalau mereka yang berpuasa, bawa tuntun anakmu sampai engkau bersenang-senang dalam surga. Semoga manfaat. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Matazi atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan apa yang disampaikan oleh Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, pemirsa, di segmen berikut saya akan berbincang dengan dua tokoh narasumber kita, yaitu Bapak Arif Jamali selaku staf khusus pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga nanti akan bergabung Bapak Ma'mun Murad, Bapak Ma'mun Murad selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sesaat lagi tetaplah dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan masih disiarkan langsung dari Gedung Cendikia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, sudah bersama kami ada Bapak Arif Jamali selaku staf khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan sudah bersama saya juga Bapak Ma'mun Murad selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum Pak Ma'mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita berbicara mengenai pendidikan anak nih. Nah, saya terlebih dahulu ke Pak Arif. Pak Arif, Kementerian Pendidikan Nasional pada bulan Desember meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan ini menuju untuk pembentukan karakter menuju Indonesia emas. Nah, salah satunya adalah bermasyarakat ya Pak Arif. Bisa dijelaskan Pak 7 kebiasaan tersebut Pak? Ya, pada bulan Desember Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu meluncurkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diyakini dengan 7 kebiasaan ini kita bisa menciptakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang berkarakter, yang akan memasuki Indonesia emas. Yang tadi dikatakan oleh Kiai Khalil Nafis, bukan Indonesia cemas. Agar tidak cemas, maka dibentuklah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Yang pertama, anak-anak Indonesia harus dibiasakan bangun pagi. Tadi sudah disampaikan kalau bulan Ramadan kan tentu jelas bangun pagi ya, sahur. Ya. Yang kedua, anak-anak Indonesia yang kedua 7 kebiasaan itu adalah beribadah atau berdoa. Yang ketiga berolahraga. Yang keempat makan yang bergizi. Ya, ketika sahur kalau dikaitkan bulan Ramadan ya makan tentu bergizi. Yang kelima itu giat belajar. Yang keenam bermasyarakat. Dan yang terakhir yang ketujuh itu tidur cukup atau tidur cepat. Tidur ini jadi persoalan tadi yang disampaikan, main handphone dan seterusnya, sehingga bangun paginya jadi tidak bisa. Maka 7 kebiasaan ini itu sudah ada spiritualnya, ada fisiknya, ada intelektualnya,
ada sosialnya, tadi bermasyarakat. Nah, dengan 7 kebiasaan ini kita berharap anak-anak Indonesia tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh, yang berkarakter, yang mampu kemudian menghadapi masa depan yang lebih baik. Baik, Masya Allah. Nah, berikutnya saya ke Pak Ma'mun Murad, Pak Rektor. Ini kan tadi juga seperti yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi, Ibu Diah, bahwa sekarang ini permasalahannya adalah generasi alfa, di mana sekarang sudah terpengaruh gadget dan segala macamnya. Nah, ini PR-nya bagaimana, Pak? Adakah tips khusus bagaimana agar anak-anak generasi alfa ini, bagaimana khususnya bagi seorang pendidik ya, Pak Rektor ya, untuk agar anak-anak ini tetap bisa bermasyarakat dan juga bersosialisasi di tengah gempuran digitalisasi ini, Pak Ma'mun, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya sebagai orang yang punya latar belakang ilmunya itu politik, gitu kan. Jadi apapun itu harus saya kaitkan dengan politik, gitu. Yang pertama tentu penting ada kebijakan dari pemerintah yang mendukung untuk anak itu bisa bersosialisasi. Tadi misalnya sudah ditawarkan satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya kira kalau membaca 7 kebiasaan ini kan, dan itu dimunculkan oleh Mas Menteri yang namanya Profesor Dr. Abdul Mukti MID, itu kira-kira ya berangkat dari success story ya, dari seorang yang bernama Profesor Dr. Abdul Mukti. Saya kira kalau 7 itu diterapkan secara keseluruhan, itu saya tidak terlalu apatis dengan masa depan anak, terutama yang terkait dengan keharusan untuk bermasyarakat. Beberapa negara saya kira pemirsa maupun yang juga hadir di aula ini tentu sudah membaca bagaimana beberapa negara membuat kebijakan yang mencoba untuk membaca kecenderungan umum dari anak-anak yang hidup di era saat ini, terutama yang disebutnya sebagai generasi alfa, yang lekat dengan gadget dan lain sebagainya. Itu diantara kebijakannya misalnya mulai dibatasi. Mohon maaf ya, saya itu mungkin masuk yang disebut Kiai Khalil tadi sebagai generasi kolonial. Ya. Dulu seusia saya, waktu SD itu kan sederhana, ada menulis halus gitu kan. Betul. Sekarang tidak ada. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah AB. Dan menurut saya tidak ada pilihan. Kebijakan negara penting hadir untuk mengarahkan kembali, ini bukan kembali ke masa lalu yang kemudian dianggap terbelakang. Saya kira tidak. Prinsip al-muhafadzatu alal qadimis sholih gitu kan, wal ahdu bil jadidil aslah, itu penting dihadirkan juga dalam konteks untuk membangun anak muda yang bisa bersosialisasi. Kemudian yang selanjutnya yang penting juga untuk dilakukan, anak harus dibiasakan hidup bermasyarakat. Saya sebagai dosen selalu kalau mengajar itu saya punya atau mengistimewakan mahasiswa yang aktivis. Kalau aktivis kemudian IP indeks prestasinya juga bagus, dia dua-duanya dapat. Bermasyarakatnya dapat, IPK-nya juga dapat. Tapi kalau yang mereka yang hanya kuliah untuk mengejar nilai, tapi AB dengan persoalan kemasyarakatan, itu dia hanya dapat 1. Makanya penting Bapak Ibu dosen senantiasa untuk menyuruh, meminta mahasiswa selain juga mengejar IPK yang tinggi, itu penting untuk hidup di masyarakat, hidup bermasyarakat.
Karena sekarang itu kan penting sekali apa yang disebut dengan soft skill. Soft skill itu hadirnya itu ya di luar bangku kuliah, di luar kelas. Itu yang diharapkan bisa hadir di anak-anak kita, sehingga kemudian apa yang sekarang dicemaskan, anak-anak sudah mulai asosial, anak-anak sudah mulai tidak kenal lingkungannya, kemudian manja, sekali-kali disuruh menjadi problem solver, kasih masalah, dia nanti menyelesaikannya seperti apa. Kalau buntu, baru dosennya turun tangan, orang tuanya turun tangan. Lah anak-anak sekarang kan misalnya jatuh sedikit, sudah orang tuanya. Mohon maaf, saya bukan mendukung bully ya di sekolah atau di kampus. Dibully sedikit, langsung lapor polisi. Orang tuanya bahkan mendukung. Dulu kalau kita kecil kan biasa itu. Tapi itu menjanjikan mentalitas kita, mental kita itu tumbuh kuat. Karena sudah terbiasa seperti itu. Baik, jadi nanti ada tambahan kolom khusus yaitu penilaian bagaimana bermasyarakat ya Pak ya, bagi mahasiswa. Nah saya kembali lagi ke Pak Arif. Pak Arif, bagaimana ini agar bulan Ramadan ini bisa menjadi sarana untuk menguatkan karakter bangsa menuju Indonesia emas? Ya, saya nyambung sedikit tadi apa dikatakan oleh Pak Rektor. Kenapa bermasyarakat itu menjadi salah satu kebijakan dari Pak Menteri Prof. Abdul Muti dan menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang bermasyarakat. Kita tahulah realitas di kehidupan kita. Sebagian besar orang-orang yang berhasil dan sukses itu kan orang-orang yang punya tingkat sosialnya tinggi. Orang yang bermasyarakat penuh dengan bisa berkomunikasi dengan baik dengan sebagian banyak orang. Nah, oleh karena itu maka bermasyarakat ini menjadi penting bagi kita dan diajarkan kepada anak-anak untuk dia bersosialisasi dengan di sekitarnya. Yang kedua, fitrah manusia itu kan memang bermasyarakat. Dan realitas sekarang banyak anak-anak kita yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor sudah asosial itu kan, menarik diri dengan handphonenya di dalam kamar dan kemudian tidak dia keluar untuk bergaul dengan teman-temannya. Dan itu kan menjadi persoalan karena sesungguhnya secara fitrah kita ini memang bermasyarakat. Ketika tidak bermasyarakat berarti tidak sesuai dengan fitrahnya. Yang ketiga, bangsa ini kan budayanya kan budaya gotong royong kan, budaya sosialnya kan tentu tinggi. Nah kalau ini tidak dibudayakan sejak kecil bagi anak-anak kita, maka budaya bangsa ini akan tercerabut ya, gotong royong, peduli, empati dengan yang lain dan seterusnya. Yang terakhir kalau dari sisi agama, dari bulan Ramadan kan manusia yang baik, manusia itu adalah ketika dia bermanfaat bagi orang lain kan. Nah ketika dia bermanfaat bagi orang lain itulah yang dia bermasyarakat itu tidak mungkin bermanfaat bagi orang lain tidak bermasyarakat. Nah bulan suci Ramadan yang sedang kita jalani ini menurut saya adalah momentum yang paling efektif untuk mendidik 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Dari awal, dari dia bangun pagi, sahur gitu ya, makanan bergizi ketika dia makan sahur sampai kemudian dia bermasyarakat. Kemarin saya ngisi di Jakarta Barat mewakili Pak Menteri safari tarawih itu sekarang masih bagus itu menurut saya. Masih banyak anak-anak yang minta tanda tangan penceramah begitu, itu antri, lalu kemudian setelah minta jurnal Ramadan gitu, setelah itu takmir masjidnya ngomong, kan ada yang langsung pergi aja dipanggil oleh takmirnya, sini Mbak, sini Mas, apa yang harus dikatakan, oh makasih Ustadz gitu, itu menurut saya penting dan itu harus terus dilakukan oleh kita. Nah ini tidak bisa hanya sekolah saja, tidak bisa hanya orang tua saja, keluarga, tidak bisa hanya masyarakat. Menurut saya ketiga komponen ini harus bekerja sama selama 1 bulan ini agar anak-anak kita memang terbiasa dan terdidik dengan baik, dan keinginan kita agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang
baik, yang bagus, yang berkarakter, apa yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, bahwa kita tidak perlu khawatir kalau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang digagas oleh Pak Prof. Abdul Muti ini dijalankan, maka menurut saya akan banyak hal baik yang akan kita dapatkan menuju Indonesia emas itu. Saya kira itu. Amin. Baik, terima kasih. Berikutnya terakhir saya ke Pak Rektor. Pak Rektor, ini bagaimana strategi dunia pendidikan dalam menyikapi dan menyesuaikan metode pendidikan dengan karakter dan kebiasaan generasi saat ini, Pak Rektor? Ya, terima kasih. Saya dulu pernah sebentar tinggal di pesantren ya. Itu ada satu kitab, saya kira Kiai Khalil Nafis itu sangat paham lah sebagai kiai yang asli Madura. Tapi pastinya Kiai Khalil di Madura itu tidak ada TK itu kan. Adanya TN itu kan, Taman Nak Kanak. Itu ada satu kitab yang saya kira pada beberapa hal itu sepertinya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mulai menukil. Itu ada kitab namanya Ta'limul Muta'alim ya. Itu saya kira penting dihadirkan kembali untuk mendidik anak-anak kita soal bagaimana sopan santun, kepatuhan kepada guru, ya, untuk tidak melawan guru, itu kan. Sekarang kan kita sedih, nonton di TikTok, nonton di apalagi itu media sosial yang lainnya, seringkali guru diajak gelut sama siswanya, itu kan luar biasa. Dulu itu waktu saya alhamdulillah kan pernah di SMP itu kan. Pernah di SMA itu kan, itu kalau lewat itu mau ada kiai itu enggak berani itu, pasti harus muter dulu. Kalau sekarang enggak, jalan biasa saja. Dengan guru itu cium tangan. Ini cium tangan itu tidak ada urusannya antara NU dan Muhammadiyah itu kan. Ini soal sopan santun. Betul, soal adab ya Pak. Saya itu terbiasa misalnya dengan Pak Muhajir, ya itu sebagai guru saya cium tangan dengan Pak Muhajir. Ya, itu tidak ada urusannya dengan NU Muhammadiyah. Ini hal-hal yang seperti itu yang sekarang tuh hilang dari kita. Makanya menurut saya itu perlu dihadirkan kembali. Terus yang berikutnya yang penting juga, penting ada uswah yang real ya dalam proses pendidikan itu. Misalnya mungkin jangan selalu diajarkan anak bagaimana mendapatkan nilai baik, nilai tinggi dan lain sebagainya, tapi kemudian AB pada persoalan sosial kemasyarakatan. Pentinglah misalnya kalau ada banjir-banjir seperti ini gitu kan, anak-anak disuruh misalnya atau bencana apapun, anak-anak dibiasakan misalnya mengumpulkan uang, infak, kemudian nanti biar anak-anak itu yang mengantarkan langsung. Baksos, semacam baksos begitu ya Pak Rektor ya? Ya bukan hanya baksos di level mahasiswa, tapi sejak kecil itu sudah mencoba untuk diajarkan itu. Ini kan membangun empati dan juga membangun simpati yang dimulai dari anak kecil. Sejak kecil sampai kemudian nanti dewasa, ketika kecilnya sudah dibangun rasa empati, itu biasanya nanti besar pun akan timbul juga seperti itu. Kira-kira seperti itu. Baik, Masya Allah, terima kasih Pak Rektor atas jawaban dan juga waktunya, atas diskusinya, dan juga Pak Arif terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sesuai harapan kita, insya Allah akan menjadi anak-anak hebat menuju Indonesia emas. Dan pemirsa, kita akan buka lagi sesi tanya jawab di segmen berikut. Nanti akan bergabung kembali Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Kiai Haji Syarif Mat Najih. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dan masih disiarkan dari Gedung Cendikia UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kami buka kembali sesi tanya jawab. Kami persilakan Ibu Suwarni. Boleh Ibu Suwarni boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarni dari pengurus Aisyah Ciputat yang juga pengelola TK Aisyah. Luar biasa sore ini, Masya Allah, materi yang kami dapatkan dari Bapak Wamen, Rektor, Ustadz Syarif dan Ustadz Khalil, luar biasa. Teori tadi sungguh luar biasa ya, semuanya sudah ada diterapkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, juga ada dalam Al-Quran. Terima kasih kepada Pak Wamen dengan 7 kebiasaannya. Alhamdulillah TK Aisyah sudah menerapkannya dengan Jumat berkah, dengan jimpitan, dengan membersihkan lingkungan dan lain-lain. Pertanyaan kami Ustadz, di sekolah kami sudah berusaha menerapkan sebaik mungkin, menanamkan karakter dan sebagainya.
dari 7 karakter tadi. Yang kami ingin dapatkan adalah menurut Ustadz bagaimana yang harus disampaikan kepada orang tua, langkah-langkah orang tua khusus di bulan Ramadan dan seterusnya, sehingga dia menjadi toladan atau contoh bagi putra-putrinya. Ada 2 Ustadz, di usia PAUD dan di usia remaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tips khusus penyampaian kepada orang tua khususnya? Ini biar balance ya Bu ya, biar mix antara orang tua dan juga anak. Silakan Kiai Khalil. Ya, kita merenungi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghaira zamanikum." Jadi kita ini didiklah anak kita karena mereka hidup bukan di zaman kita. Maka kalau dulu mungkin mendidik anak, tadi Yai Makmun sampaikan, yang takut dulu itu anak sama orang tua. Sekarang orang tua yang takut sama anak. Begitu juga yang dulu adalah murid yang takut sama guru. Sekarang gurunya bahkan kiainya takut sama muridnya. Oleh karena itu, kalau dulu orang dengan cara didoktrin bisa diterima, kalau sekarang dengan cara pedagogi, diajak bermain, diajak berdialog, itu lebih baik. Oleh karena itu kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan anak, tetapi value-nya tetap satu nilainya. Tadi penanaman akidah, iman kepada Allah sebagai pembentukan karakter. Tapi orang tua seringkali nyalahkan tempat pendidikan. Seakan-akan kalau sudah bayar mahal, maka pendidikan harus membuat anak pinter, anak sukses. Dia lupa bahwa anak pinter dan sukses itu karena orang tuanya, bukan karena gurunya. Tapi karena orang tuanya sebagai yang pertama. Apa yang bisa dilakukan orang tua? Mendoakan anaknya. Doa orang tua itu yang paling penting, yang bisa mengubah segalanya. Imam Bukhari tidak melihat, dalam kisahnya bisa melihat dan menjadi imam muhaddisin itu karena doa ibunya. Itu dari ibu yang tembus itu. Makanya kalau malam-malam ibunya ngorok minta anaknya mulia ya susah. Ya, ngorok. Jadi kalau udah malam jam 3 bangun, doain anaknya, minta kepada Allah, tahajud. Jangan curhat di Facebook. Curhatnya kepada Allah, sujud. Insya Allah la yuraddul qada illa bidu'a. Tidak bisa mengubah keadaan kecuali dengan doa. Ini orang tuanya. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata. Nanti akan ketemu kurikulumnya, modelnya akan ketemu sendiri. Allah yang memberikan ilhamnya. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Dibacakan Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Minta kepada Allah daya ingat yang baik, kemudian pemahaman yang baik, kemudian juga cara kreativitas juga yang baik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis. Berikutnya kami persilakan Pak Teguh Agus. Boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak Teguh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih Pak Kiai Syarif dan Pak Khalil, Ustadz Khalil yang telah memberikan materi yang luar biasa, dan juga tadi Pak Rektor, kemudian dari mewakili kementerian, Masya Allah banyak sekali ilmu yang didapatkan. Kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu mewakili mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta terkait bagaimana cara meningkatkan hubungan sosial melalui pendidikan karakter khususnya di kalangan mahasiswa. Jadi ini juga bulan Ramadan agar betul-betul para mahasiswa bisa lebih berkualitas dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Syarif. Maka jawabannya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi, sampaikan, bisikkan, pesankan kepada semua mahasiswa, siapapun mereka, akan sebuah spirit dari Nabi SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ente mau jadi manusia terbaik, maka dia, sabda Nabi, adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan kemudian memikir apa yang dia dapatkan, tapi apa yang dia bisa berikan. Bila semangat itu terbangun pada jiwa siapapun, apalagi mahasiswa, adalah orang-orang yang memang mempunyai ide-ide kreatif, maka menjadi garda terdepan untuk mencontohkan. Karena itu dulu kita waktu kuliah ada yang namanya KKN. Sebenarnya dari kampus diajarkan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Biasanya kita ditaruh di tempat-tempat yang tertinggal.
Karena prakteknya langsung jadilah orang bermanfaat dimanapun dengan ilmu yang kau dapati di kampus-kampus. Maka bila semangat khairun nas anfa'uhum linnas, maka akan menghidupkan hati. Dalam kitab Ihya diantaranya begini tipsnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau Imam Ghazali menceritakan tentang ikhtiar Luqman yang selain diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam kitab Ihya diceritakan anaknya dipanggil, ya bunai jalisil ulama wazahimhum birukbataik, wahai anakku, ente kudu sering duduk sama ulama, sama orang pinter, sama akademisi, sama orang-orang yang aktif di dunia kampus yang mereka mengkaji terus ilmu. Kalau perlu wazahimhum birukbataik, tempelin kau punya dengkul, kau punya lutut, kedua lututmu kepada mereka untuk menginformasikan, jangan sampai jauh, karena energi positif akan kau dapatkan. Fa innallaha yuhyil quluba binuril hikmah. Karena Allah menghidupkan hati dengan cahaya hikmah, dan itu hanya kau dapatkan bila kau berkumpul di Universitas Muhammadiyah Jakarta bersama orang-orang yang sibuk dengan keilmuan dan mereka ingin memberikan yang terbaik dengan apa yang telah mereka pelajari. Sebagai bukti terima kasih saya kepada Pak Rektor, tadi telah mengungkap satu kaidah dari orang-orang Nahdlatul Ulama. Jadi kita harus saling menghormati. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Mantaji selaku satu bentuk konklusi yang sangat menarik sekali. Dan untuk itu tetap bersama kami di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana puasa hari ini? Semoga tetap semangat dalam meraih pahala dan dilancarkan puasanya ya. Nah, bagaimana persiapan buka puasa hari ini? Masakannya sudah matang atau belum? Atau masih ada nih yang memikirkan mau masak apa untuk buka puasa hari ini? Nah, kalau masih bingung, nih Ustazah mau kasih tahu menu yang praktis, enak dan nikmat, baik untuk takjil maupun untuk menu utama berbuka puasa bersama keluarga dan teman. Ini dia Cedea otak-otak ala Singapura. Asli, ini enak banget pemirsa. Teksturnya padat, kenyal dan lembut. Selain enak, juga sehat karena mengandung protein ikan dan terbuat dari ikan olahan bermutu. Cara pengolahannya juga praktis, bisa digoreng, direbus atau dibakar sesuai selera masing-masing. Bahkan bisa juga diolah ke berbagai menu masakan. Yakin deh pemirsa, buat buka puasa dan sahur dan keluarga pasti akan semakin nikmat dengan Cedea otak-otak ala Singapura. Oh iya, Cedea otak-otak ala Singapura ini diproses secara higienis dan sudah tersertifikasi halal. Jadi baik dan aman untuk dikonsumsi. Alhamdulillah. Dan pemirsa, produk Cedea ini sudah diekspor ke Korea Selatan loh. Keren banget kan? Terbukti kalau produk Cedea berkualitas dan higienis. Masya Allah. Sekarang Cedea otak-otak ala Singapura sudah tersedia di supermarket, minimarket dan toko frozen food terdekat. Oh iya, bisa dibeli di online juga loh pemirsa. Jangan lupa stok di kulkas yang banyak buat menu sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau mau tahu kreasi resep Cedea apa aja, bisa langsung cek dan follow akun Instagram atau Facebook di @cedeaseafood. Nah pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo berbuka dengan Cedea otak-otak ala Singapura. Cedea otak-otak ala Singapura premium quality. Cedea ikan olahan bermutu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Mewakili kru yang bertugas, saya Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri liqa ini majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina.
Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la faqiran illa razaqta wa la jahilan illa alamta wa la hajata min hawajid dunya wal akhirati illa qadaita wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syu'ral afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.